ini semuanya, dari kemukus lokal, kemukus jumbo, kemukus yang lain, karena saya sudah ada sekitar 10 jenis yang berbeda dari tanaman kemukus ini. Sahabat tani dimanapun berada, ketemu lagi dengan KJ Channel. Sahabat, di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya untuk pengenalan pada tanaman kemukus dari mulai tumbuh dari biji sampai yang sudah dewasa atau sudah memasuki masa berbuah. Ini perlu diketahui, perlu dipahami teman-teman. Ya, kita bukan sedang menggurui, akan tetapi saya terlebih sedang berbagi pengalaman supaya nanti teman-teman tidak keliru di dalam pemahaman tanaman kemukus ini. Karena ya mudah-mudahan pengetahuan yang saya dapat di tanaman kemukus ini bisa lebih bermanfaat lagi. Begini teman-teman, semua dari jenis tumbuhan yang ada di muka bumi ini mayoritas adalah berawal dari perkecambahan. Lah untuk tanaman kemukus ini juga sama. Walaupun tanaman kemukus ini adalah mempunyai biji tunggal, sehingga saat tumbuh tidak membentuk sebuah kecambah, akan tetapi sudah tumbuh batang dari bawah, dan yang mencuat ke atas itu hanya selongsong buahnya. Terus tanaman kemukus ini adalah juga sama dengan yang lain, mempunyai sistem perakaran untuk menopang pertumbuhan pada tanaman kemukus ini, dimana kalau perakaran kemukus ini kuat, maka pertumbuhan atau daya tahan hidup tanaman kemukus ini akan kuat juga. Nah, sekarang akan saya pelajari, barangkali teman-teman belum memahami betul tentang tanaman kemukus ini. Sekali lagi, saya bukan sedang menggurui, akan tetapi sedang berbagi. Nanti bagi teman-teman yang belum punya bibit lalu beli bibit, nanti tidak keliru. Untuk teman-teman petani ini disimak, ini yang khususnya yang pemula. Begini teman-teman, untuk ketahanan tanaman apapun itu kan terletak di akar. Yang pertama terletak di akar. Tatkala tanaman kemukus ini akarnya kuat atau banyak, kalau bahasa saya menamakan banyak, ini ketahanan untuk tanaman kemukus ini akan kuat juga. Juga sebaliknya, ini adalah kemukus yang tumbuh dengan sendirinya atau dari biji. Di sini sudah keluar akar banyak. Untuk ketahanan tanaman kemukus ini yang dari biji ini, yang saya tanam, yang sudah pernah saya tanam, ini ketahanannya ini sangat kuat sekali dengan kematian 0. Kalau memang tanamnya itu di lokasi yang tidak terkena apa-apa, artinya ada kematian kalau tertimpa atau kena sesuatu yang membuat ini tertimpa, ini bisa mati. Tapi kalau kita tanam yang dari biji ini, yang normal, artinya tidak terkena apa-apa, ini saya belum menemukan kematian di tanaman kemukus ini yang kita tanam yang berasal dari biji. Ini ketahanannya sangat kuat sekali, cuman kelemahannya ini bisa saja banyak yang jantan, bisa juga banyak yang betina. Ada yang satu lahan jadi jantan semuanya, ada yang satu lahan nyaris jadi betina semuanya. Jadi aliasnya untung-untungan.
Berbeda dengan yang sudah polybag sahabat. Kalau yang polybag ini tampilan bibit yang dari polybag. Ini yang belum adaptasi, baru keluar dari sungkup. Terus ini bibit yang sudah keluar dari sungkup, sudah adaptasi. Wujudnya seperti ini, jadi bedanya jauh sekali. Ini solor panjat sudah adaptasi, ini solor panjat belum adaptasi, ini solor cacing belum adaptasi, ini solor cacing sudah adaptasi. Tampilan ininya bibitnya sangat jauh, kalau ditanam akan baik yang kelihatannya jelek. Itu di pengalaman saya, teman-teman bisa uji coba langsung nanti di tanaman teman-teman. Seperti halnya ini yang dari biji, yang dari stek pun, baik dari solor panjat ataupun solor cacing, ini juga mempunyai kekuatan hidup. Ini ditopang dari kekuatan akar juga. Begini, ini teman-teman kadang-kadang yang membeli bibit kadang-kadang tertipu dengan tampilan bibit seperti ini. Kelihatannya bagus banget, tapi belum mengetahui tentang ini, bagi yang belum mengetahui saja. Begini teman-teman, tanaman kemukus yang sudah melalui proses penyungkupan ini kan terbiasa di dalam sungkup dengan suhu yang cenderung normal, suhu yang cenderung tidak berubah-ubah, lain dengan di lahan yang terbuka. Kalau tunas ini belum berganti, artinya kalau bahasa saya belum merotoli seperti ini kan sedang merotoli, tunasnya protol. Nah, ini berarti perakaran yang untuk menopang pertumbuhan ini belum kuat. Kalau baru tumbuh, ini kan baru tumbuh. Ini walaupun sudah keluar begini akarnya, tapi perakaran di sini belum kuat. Nah, kalau sudah diadaptasi begini, ini kan sedang protol. Lah nanti di saat di sini sudah keluar akar lagi, maka yang di sini akan keluar tunas lagi, dan semakin subur, semakin subur. Kalau ini yang beberapa saat baru keluar dari sungkup, ini akan menyesuaikan di alam luar, sehingga akan cenderung kelihatan kurus dulu karena sedang melalui proses penyesuaian di alam luar, bukan di dalam sungkup. Nah, untuk teman-teman yang membeli bibit, ini saran saya sih jangan yang hanya melihat tampilan seperti ini. Jangan hanya melihat tampilan yang bagus seperti ini, karena ini bibit belum menyesuaikan dengan alam. Ini akan banyak mengalami kematian walaupun tunasnya sudah panjang begini, terutama pada perubahan suhu yang tiba-tiba oleh karena yang tadinya panas banget terusan hujan. Itu kalau yang diadaptasi di luar langsung itu banyak kematian. Kalau pembibit bisa menahan kematian itu, mengurangi kematian itu, karena pembibit kan punya tempat khusus untuk menaruh bibit-bibit ini, yaitu yang tidak terkena air hujan. Akan tetapi yang sudah diadaptasi di tempat terbuka begini,
ini akan lain cerita. Walaupun sudah baik begini, nanti kalau diadaptasi begini nanti akan banyak kematian lagi seperti ini. Ini sisa sudah dibeli teman ini, dan begini akan banyak yang mati begini kalau perubahan suhu itu sedang berubah. Nah ini kalau sudah tahan benar nanti akan tumbuh tunas lagi bertahap seperti ini, jadi kelihatan jelek dulu. Nah ini tunas ini kalau sudah adaptasi begini nanti berangsur-angsur akan menjadi subur dan ketahanannya kuat. Terus kalau sudah begini, sudah adaptasi, nanti pertumbuhan akarnya di sana menjadi penuh. Jadi untuk teman-teman yang membeli bibit semacam ini saya pastikan kalau yang beli bibit kemukus biasa ini nanti banyak yang mati. Karena begini sahabat, yang belum proses pengiriman saja banyak yang mati, apalagi yang sudah lain daerah, sudah perjalanan jauh, terus daerahnya iklimnya lain, suhunya lain, itu banyak yang mati begini. Padahal ini sudah tumbuh begini sahabat. Nah ini untuk pengenalan bibit, sebaiknya saran saya bukan melihat dari tampilan seperti ini, akan tetapi kita lihat akarnya sahabat. Kalau walaupun kemukus pendek segini, kalau akarnya sudah begini, ini sudah kuat, artinya sudah layak untuk ditanam di lahan. Kalau untuk membuktikannya, nah ini begini, ini kalau ditanam di daerahnya sendiri ini tumbuh, cuman kalau melalui pengiriman ini banyak yang mati. Ini perlu dipahami, perlu kita cermati bersama. Lain dengan media tanam humus bambu, ini akarnya lebih kuat lagi. Kita pelajari daunnya yuk sahabat. Lah untuk proses tumbuhnya kemukus ini juga melalui proses yang bertahap sahabat, tidak langsung set naik ke atas, enggak. Yang pertama banget tentu untuk tanaman kemukus ini pasti kalau yang bukan tanam selur panjat, kalau yang normal dari alam ini pasti kan akan seperti solor ini, akan menyolor seperti ini kalau yang dari biji, ataupun yang tanam pun kalau yang dari solor ini juga baik yang naik ke atas ataupun yang di tanah ini tetap jadi solor dulu. Cuman perbedaannya yang ke tanah dan yang ke atas tetap nanti perlahan akan berubah menjadi solor panjat. Nah di awal pertumbuhan tanaman kemukus yang solor ini daun akan seperti ini sahabat, cenderung bundar-bundar, tidak lancip. Ini seperti ini mayoritas, kebanyakan, tidak semuanya, cuman banyaknya. Kalau yang baru tumbuh ini daun seperti ini, daun akan cenderung tidak lancip begini. Jadi begini, ini biasa di tanaman kemukus apapun, yang jumbo ataupun yang lokal. Ini yang jumbo sahabat, jadi daunnya akan bundar begini, tidak lonjong. Ini
sahabat. Jadi semuanya bundar kalau yang bibitnya bibit muda. Ini bundar, jadi daunnya akan bundar begini semuanya ke sini sampai nanti menjelang waktu peralihan, yaitu dari masa pertumbuhan ke masa belajar buah. Itu baru berangsur-angsur akan menjadi memanjang. Tapi kalau yang masih masa pertumbuhan akan begini sahabat, akan bundar begini. Lain lagi kalau sudah menjadi ranting, ini akan panjang begini. Ini jumbo akan panjang lagi. Di ranting pun daun yang diranting ini akan semakin berbeda. Waktu tanaman ini semakin dewasa lagi, semakin tua. Kan tidak semuanya ini walaupun yang di atas sudah di bawah ranting, ini juga ada yang bulat, tidak lancip-lancip ini sahabat. Ini tidak lancip-lancip, seperti tadi saya bilang itu tidak semuanya daun kemukus ini lancip atau bulat. Tapi kalau yang sudah diranting ini sudah semuanya menjadi lancip-lancip begini. Tapi kalau di batang ini ada yang lancip, ada yang bundar begini. Ini ada yang lebih bundar lagi di jenis kemukus yang bukan jumbo ini. Kalau ini jumbo yang benar-benar buahnya mau 1 jengkal atau 20 cm dengan sulur yang segede ini, sulurnya segede ini nih. Jadi daunnya begini. Setelah nanti di ranting itu akan panjang-panjang begini, daunnya lancip-lancip. Ini semuanya dari kemukus lokal, kemukus jumbo, kemukus yang lain, karena saya sudah ada sekitar 10 jenis yang berbeda dari tanaman kemukus ini. Kalau sudah di rantingnya daunnya ini sudah sama lancip-lancip begini. Juga di batangnya tetap sama, ada yang tidak lancip, juga ada yang lancip. Saya nggak tahu, mungkin karena kelainan ataupun pengaruh dari lahan kita. Jadi mungkin begitu, untuk menambah wawasan kita saja. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Sampai ketemu lagi dengan Kadi Channel. Terima kasih.